Ini adalah merupakan inti dari cerita trilogi akhir zaman yang gue buat. Gue udah bikin di part pertama tentang Zulkarnain yang ujung-ujungnya bakal nyambung ke siapa itu Rothschild. Gue juga udah bikin tentang Ya'juj Ma'juj yang ujung-ujungnya juga nyambung ke siapa itu Rothschild. Dan ini adalah yang bagian terakhirnya. Ini merupakan tentang Pax akhir zaman. Dan ini juga akan nyambung dengan Yang Mulia Rothschild. Ini merupakan cerita tentang Pax akhir zaman. Apa itu Pax? Pax itu merupakan artinya perdamaian dari bahasa Yunani. Jadi Pax ini ditentukan oleh siapa yang memimpin dunia saat itu. Dulu saat zaman Romawi namanya Pax Romana. Kenapa? Karena artinya perdamaian di zaman Romawi. Kenapa? Karena Romawi dulu yang memimpin dunia, yang berperan sebagai orang terkuat, sebagai kerajaan terkuat, sebagai polisi dunia pada waktu itu. Jadi zaman Romawi dulu disebutnya Pax Romana. Dan zaman berganti, ganti-ganti terus, sampailah kita ke 3 Pax terakhir di akhir zaman. Yang pertama adalah Pax Britannica. Pax Britannica artinya Peace under Britain. Artinya perdamaian di dalam kuasa Britain. Kenapa? Karena Britain merupakan yang terkuat di dunia pada zaman itu. 3 Pax terakhir akhir zaman ini semuanya ada campur tangan dari Yang Mulia Rothschild. Karena Pax Britannica ini dimulai di tahun 1800 sejak Napoleon Bonaparte kalah perang dengan Inggris. Nah, apa hubungan dengan Yang Mulia Rothschild? Apa hubungannya? Kalau nonton video seri akhir zaman gue yang pertama tentang sejarah keluarga Rothschild, lo akan tahu bahwa Rothschild ini generasi pertamanya bernama Mayer Amschel Rothschild yang punya anak 5 disebar ke seluruh negara di Eropa. Ada yang ke Prancis, ada yang ke Inggris, ada yang ke Vienna, dan macam-macam. Nah, kebetulan perang Inggris melawan Prancis ini merupakan perang yang disupport, dananya diutangin dari banknya Rothschild Inggris dan banknya Rothschild Prancis. Jadi siapapun yang memenangi perang, yang menang adalah Rothschild. Rothschild lah the greatest ever human being, yang paling pintar karena memang dia didoakan oleh Nabi Nuh. Dialah the sons of Gomer. Ya, dialah memang seburuk-buruknya orang yang paling pintar. Jadi memang rencana mereka itu luar biasa gila gitu. Dan akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Napoleon kalah, dan gilanya yang tahu pertama kali berita tentang kekalahan Napoleon adalah Nathan Rothschild. Dia merupakan generasi kedua dari Rothschild. Dia merupakan menurut gua one of the greatest Rothschild yang ever live gitu. Dia lebih hebat dari bapaknya. Nathan Rothschild ini merupakan Rothschild yang membuka cabang Inggris. Saat dia tahu tentang kekalahan Prancis, dia bilang ke orang-orang bahwa Inggris itu kalah. Gila nggak? Saat dia bilang Napoleon itu kalah, dia bilang Inggris yang kalah ke orang-orang. Kenapa? Agar orang-orang di Inggris panik. Supaya apa? Supaya semua saham-saham Inggris di bursa semuanya hancur. Karena saat ada berita negara kalah perang, pasti bisnisnya bakal hancur. Yang artinya sahamnya akan hancur drastis. Dan dulu belum ada handphone, nggak bisa telepon. Dia tahu Napoleon kalah, dia bilang Inggris yang kalah supaya harga semua saham perusahaan di Inggris hancur semua. Saat hancur, dia beli semua itu saham. Ternyata kabarnya bohong. Ternyata kabarnya yang menang Inggris. Langsung itu saham semuanya rebound lagi. Dan ternyata majority perusahaan di Inggris sudah dimiliki oleh Yang Mulia, the greatest Nathan Rothschild. Wellington victorious at Waterloo. Napoleon defeated. The war is over. Gentlemen, listen, listen. Kemenangan Inggris melawan Prancis menandai dimulainya hegemoni Inggris di Eropa sebagai the greatest country, sebagai polisi dunia. Pax Britannica dimulai. Negara superpower seperti Britain pada zamannya tidak lebih sebagai kacungnya Rothschild. Kenapa? Negara superpower seperti Britain pada zamannya saat Pax Britannica ternyata punya banyak hutang sama Rothschild karena utang dari dana perang buat lawan Prancis. Jadi gilanya Rothschild ini, Nathan Rothschild ini ngutangin negara terhebat di dunia, yang artinya dia bisa ngedikte banyak kebijakan Inggris yang merupakan polisi dunia. Jadi bayangkan segimana kuatnya
seberapa legendanya Nathan Rothschild. Saking kuatnya Nathan Rothschild, cucu dia bernama Nathan the Rothschild adalah anggota parlemen Inggris pertama yang non-British, yang orang Yahudi, yang orang Ashkenazi gitu. Dan cucunya dia ini, Nathan Rothschild, adalah orang yang sangat berjasa besar terhadap lahiran negara Israel dengan Balfour Declaration, yang maksa Ottoman ngasih Israel buat Inggris yang bakal dijadiin negara Israel. Jadi bisa dibilang legend of the legend ini adalah Nathan Rothschild, yang bikin sampai cucunya pun bisa jadi orang kuat di negara Inggris, yang sampai pada ujung-ujungnya membuat negara Israel lewat Balfour Declaration. Pax Britannica ini berlangsung kurang lebih 100 tahun, dari awal 1800 di abad ke-19 sampai di pertengahan abad 20, saat setelah selesainya Perang Dunia Kedua, itu Pax Britannica selesai. Jadi kurang lebih Pax Britannica berlangsung selama 100 tahun. Pax Britannica ini selesai karena setelah era Perang Dunia II, negara Inggris ini sudah kehabisan dana karena udah terlalu lelah. Dia perang terus, utangnya udah kebanyakan. Udah ada perang lawan Prancis, ya libur sebentar, tapi terus ada Perang Dunia I. Perang Dunia I dia jadi tokoh utama juga. Perang Dunia II dia juga tokoh utama juga, lawannya Adolf Hitler. Ini benar-benar ngabisin, nguras banyak tenaga Britain. Jadi sampailah di era post World War II, di mana Inggris sudah kehabisan bensin, pindahlah Pax dari Pax Britannica ke Pax Americana, di mana artinya Peace under America, Amerika sebagai polisi dunia. Kenapa Amerika bisa gantiin Britain? Karena Amerika ini nggak sebangkrut Britain. Kenapa? Karena Amerika ini basically nggak ngos-kosan sengos-ngosan Inggris saat perang. Di Perang Dunia I, Amerika itu nggak terlalu banyak ikut campur, nggak sedominan Inggris. Di Perang Dunia II pun, Amerika baru jor-joran di akhir-akhir saat dia mulai ngancurin Jepang. Nggak terlalu main long run panjang. Jadi ya Amerika juga sebenarnya hancur juga. Amerika kena Great Depression juga tahun 30. Amerika juga kena Perang Pearl Harbor juga. Tapi dibandingkan semua negara lain, yang paling tidak bangkrut adalah Amerika. Jadi pindahlah Pax Britannica kepada Pax Americana. Amerika menjadi polisi dunia, kenapa? Karena saat itu Presiden Harry Truman menyerukan bahwa kedamaian dunia adalah tanggung jawab Amerika. Kenapa? Karena saat itu Soviet sedang mulai besar. Jadi Harry Truman takut bahwa Soviet bisa mengalahkan hegemoni dari Amerika, di mana komunis mengalahkan hegemoni kapitalis. Jadilah Pax Americana, yang sampai saat ini masih berlangsung. Jadi tahun 2022 ini masih berlangsung Pax Americana. Ini Pax kedua terakhir lah bisa dibilang. Perpindahan Pax Britannica ke Americana itu bukan tanpa persiapan. Ini bukan sebuah perpindahan yang dadakan tanpa persiapan yang nggak jelas. Ini persiapannya udah nggak main-main. Persiapan Illuminati memindahkan Pax Britannica ke Pax Americana itu sudah terjadi sejak 50 tahun sebelum pindah beneran. Dari abad ke-19 akhir, Parlemen Amerika itu udah dideketin terus sama Illuminati. Dikasih ajakan terus untuk bro, kata Illuminati kepada Parlemen Amerika, lo itu butuh bank sentral supaya negara lebih stabil. Tapi Parlemen Amerika nggak pernah mau. Jadi Illuminati masih terus berusaha mencoba. Sampai pada akhirnya Illuminati dibantu oleh saudagar Amerika yang bernama JP Morgan. JP Morgan ini merupakan saudagar bank terbesar di Amerika yang membantu Rothschild Illuminati untuk melanjutkan hegemoni mereka ke Amerika. Dan sampailah pada peristiwa di Pulau Jekyll Islands, di mana semua saudagar-saudagar bank itu kumpul buat ngomongin gimana kalau negara kita Amerika membentuk sebuah bank sentral. Kalau lo mau tahu tentang sejarah jelasnya bank sentral atau The Fed, gue udah pernah cerita di cerita tentang The Fed, ada linknya di atas, mungkin bisa lo tonton dulu. Dan kita akan lanjut ngomongin The Fed-nya. Jadi saat para mogul-mogul bank ini berkumpul di tempatnya JP Morgan, tercetuslah sebuah institusi swasta namanya The Fed yang akan berperan sebagai bank sentral di negara yang nantinya akan berperan sebagai the greatest country ever. The Fed ini adalah bank yang akan mencetak uang negara Amerika, uang dolar. Dan mereka tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Anehnya gitu kan. Dan akhirnya karena banyak lobby-lobby kepada anggota-anggota parlemen yang korup, disahkanlah The Fed. Setelah lewat berbagai macam bencana, disahkanlah The Fed sebagai bank sentral sesuai kemauan JP Morgan. Nah, gimana cerita tiba-tiba The Fed bisa jadi bank yang sah di Amerika? Ini bukan sandiwara murahan yang tanpa kalkulasi matang. Ini merupakan sandiwara yang sangat luar biasa. Ini dimulai sejak era 1918, di mana ada World War I dan juga ada pandemi flu Spanyol. Pandemi itu, kalau yang rekayasa, kenapa ada pandemi rekayasa?
dibuat untuk menciptakan inflasi. Kenapa? Karena saat terjadinya pandemi, supply hancur karena pabrik nggak ada yang buka, tapi demand tetap stabil, yang artinya saat demand tinggi dan supply tidak ada, inflasi, harga naik. Itulah tujuan adanya pandemi palsu. Contohnya begini, gampangnya. Seandainya, gue nggak bilang iya atau nggak, seandainya pandemi yang sekarang kita alami ini adalah pandemi rekayasa, tujuannya pasti adalah juga sama untuk menggulingkan inflasi. Setelah selesai era pandemi flu Spanyol di tahun 1918 sampai 1920-an, muncullah sandiwara selanjutnya, The Great Depression di Amerika. The Great Depression di Amerika ini merupakan kunci vital suburnya The Fed menjadi sebuah institusi terbaik di Amerika. Saat The Great Depression terjadi, ekonomi runtuh. Dan ekonomi runtuh itu membuat banyak spekulasi-spekulasi yang beredar. Banyak orang Amerika panik dan berusaha ngambil uang ke bank secara bareng-bareng. Dan itu ngebuat bank banyak yang kehabisan uang. Akhirnya orang makin panik, makin kacau lah ekonomi. Itu menjadi alasan dari The Fed bahwa kita butuh bank sentral yang bisa printing money. Kenapa? Karena saat kita punya bank sentral seperti The Fed, saat terjadi kekacauan seperti tahun 30 saat semua orang withdraw money-nya, bank sentral bisa mengambil kebijakan untuk printing money agar semua orang tetap bisa mendapatkan money-nya. Jadi itulah alasan terkuat The Fed untuk menjadi The Fed. Dan di zaman itu pun terjadi sebuah hal yang sangat vital. Di zaman The Great Depression tahun 1930-an di Amerika itu, semua warga negara Amerika diwajibkan menjual emasnya kepada negara. Kenapa? Dalihnya adalah emas dibutuhkan untuk menstabilkan mata uang currency US dollar. Barang siapa tidak mau menjual emasnya, maka akan dipidana. Jadi semua orang harus menjual emasnya. Apa gunanya? Apa tujuannya? Salah satunya agar Illuminati bisa memiliki stok emas terbanyak sedunia. Karena semua warga negaranya dipaksa menjual emas kepada The Fed. Dan memang sekarang Amerika merupakan negara dengan koleksi emas terbanyak di dunia, dan jauh jaraknya. Yang kedua itu jauh banget gapnya. Artinya Amerika adalah bandar emas di dunia. Amerika adalah wealth-nya. Amerika bisa mengendalikan harga emas semau dia karena dialah bandarnya. Mereka menjaga harga emas agar tetap begitu-gitu aja supaya ya paper money itu nggak kalah gengsi sama emas gitu. Karena paper money ini diharapkan menjadi lebih dari emas. Dan juga alasan kenapa mereka harus punya emas yang banyak adalah untuk membuat Illuminati di Amerika ini, termasuk Mr. Roths juga ya, agar mereka itu bisa menjadi the most influential player di global economy. Ya siapa yang mengendalikan stok emas terbanyak, pasti dia akan diperhitungkan sebagai the most elite player lah di dunia ekonomi di zamannya gitu. Dengan semua pengaruh yang dimiliki oleh Amerika dan juga terima kasih berkat stok emasnya, Amerika melahirkanlah IMF dan juga World Bank pada tahun 44 lewat Bretton Woods. Jadi dia akhirnya melahirkan Bank Dunia dan juga International Monetary Fund yang tujuannya adalah buat ngebantu ngasih banyak utang buat negara-negara baru yang bakal baru lahir di tahun 45 setelah era World War II. Dan karena Amerika juga merupakan negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia, dia berkata bahwa kalau kamu mau simpan emas, nggak perlu diemas. Karena emas itu kan berat, gampang dicuri. Kalau mau lebih gampang, simpen aja di US dollar. Kenapa? Karena kita kan merupakan yang paling banyak megang emas. Jadi aman megang di USD. Karena US dollar akan selalu terikat dengan fix kepada emas. Jadi artinya USD sama dengan emas. Dengan teori tersebut. Meskipun pada tahun 1971, Richard Nixon membohongi semua orang di muka bumi. Dia menyatakan bahwa start from tahun 1971, semua standar gold equal US dollar sudah dicopot, dan sejak tahun itu, sejak 50 tahun yang lalu, Amerika bebas printing money sesuka hati. Bukan Amerika, tapi The Fed. Karena Amerika itu ya Amerika, The Fed ya The Fed. Jangan disamakan. Karena The Fed kan swasta. Mereka bebas printing money sesuka hati tanpa jaminan emas. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Yang artinya apa? Artinya lo bayangkan semua orang yang punya penghasilan dari negara masing-masing sudah ditukarkan ke US dollar karena dianggap sama dengan emas. Orang-orang itu mau dapetin US dollar dengan cara kerja keras. Sementara The Fed dapetin US dollar tinggal printing doang. Itu adalah the biggest robbery of all time. Di tahun itulah, di saat lahirnya IMF dan juga Bank Dunia, pindahlah Pax Britannica secara resmi kepada Pax Americana.
sejak era Pax Americana ya akhirnya kebohongan makin banyak terjadi di muka bumi. Dimana ada NASA yang melakukan moon landing, yang gue nggak pernah percaya bahwa beneran ada moon landing gitu ya. Ya gue udah bilang juga di video pertama di episode Rothschild bahwa memang moon landing ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat maha dahsyat yang memang digunakan karena tidak ada yang bisa mengaudit project seperti moon landing. Dan juga ada yang bilang moon landing itu nggak mungkin hoax. Kenapa? Karena dulu Soviet sama Amerika itu lagi saingan. Kalau bener misalnya moon landing itu bohong, kenapa Soviet tidak membocorkan rahasia Amerika supaya malu dan akhirnya hancur dan Soviet bisa menang? Karena Soviet itu juga merupakan negara yang banyak utang kepada Mr. Rothschild. Rothschild ini sangat dendam kepada Tsar Rusia. Tsar Rusia ini merupakan kerajaan sebelum era Soviet, sebelum era pemberontakan Bolshevik. Tsar ini sangat dibenci oleh Rothschild karena Tsar Rusia menentang adanya EU, adanya European Union. Jadi sejarah tentang European Union itu bukan baru di tahun abad 20. Dari abad 19, Mr. Rothschild sudah mencanangkan bahwa Eropa bakal dijadiin satu dengan uang tunggalnya. Tapi Tsar Rusia menolak. Itu kenapa Rothschild sangat benci kepada Tsar Rusia dan akhirnya mendanai kaum Bolshevik untuk melakukan pemberontakan dan membunuh kerajaan Tsar sampai ke akar-akarnya. Artinya, kelompok Bolshevik yang merupakan Soviet Union itu hutang banyak banget juga sama Illuminati. Jadi bagaimana kalau ada negara yang hutang banyak sama Illuminati terus mau ngebocorin rencana Illuminati? Ya itu impossible karena mereka semua sama-sama dikendalikan oleh Illuminati. Ya bayangkan, bapak komunis sosialisme adalah Karl Marx yang tinggal di negara kapitalis Inggris. Gak make sense. Kenapa ada orang yang bikin ideologi sosialisme tapi dia tinggal di negara kapitalis? Karena sebenarnya sosialisme pun merupakan sandiwara dari Illuminati. Sosialisme itu ada karena memang digunakan sebagai opsi yang buruk jika dibandingkan dengan kapitalis. Jika kapitalis tidak memiliki benchmark baik buruknya, tentu kapitalis akan dicap buruk. Tapi karena adanya sosialisme, maka kapitalisme tidak bisa dianggap buruk karena memang sosialisme lebih buruk gitu loh. Jadi sosialisme ini pun dibikin sandiwara karena emang digunakan hanya sebagai decoy produk gitu loh. Kayak misal di coffee shop gitu ya, lo dibikin ada yang kecil, sedang sama yang gede. Yang sedang itu nggak worth buat dibeli karena beda 2.000 dapat yang gede. Yang sedang hanya dibikin supaya orang-orang beli yang gede. Sama kayak ini, sosialisme hanya dibikin agar orang-orang bilang kapitalisme adalah yang terbaik supaya nggak ada saingannya gitu. Pengamat politik di Amerika yang orang Amerika semua udah bilang bahwa Pax Americana ini udah lemah. Hegemoni Amerika sebagai polisi dunia pasti akan berakhir 10-20 tahun ke depan. Itu merupakan pendapat ahli politik. Buktinya apa? Buktinya sekarang Rusia udah nggak takut sama Amerika. Rusia udah berani mulai nyerang Ukraine meskipun Ukraine di-backing sama NATO. Kenapa? Karena Amerika ini sekarang udah ngos-ngosan. Amerika ini adalah Britain yang dulu zaman Perang Dunia II. Amerika yang sekarang sudah ngos-ngosan ngelawan Vietnam, ngelawan Taliban, ngelawan ISIS yang kalau misalnya ISIS itu beneran bukan dari mereka, macam-macam. Jadi bisa dibilang duitnya udah banyak habis. Bahkan sampai di Afghanistan pun udah ditarik pulang kan, karena udah ngos-ngosan. Dan juga sekarang sejak era COVID ya, banyak banget supply money yang bertebaran di US dollar, yang bahkan setengah jumlah total USD yang ada itu dicetak dalam waktu 2 tahun terakhir. Jadi benar-benar inflasi gila-gilaan akan segera datang. Semua orang yang belajar bilang ini inevitable. Tidak bisa dihindarkan karena cetak uangnya sangat luar biasa gila. Ya ini juga sebenarnya match sama sejarah. Kalau kita mau ngelihat masa depan, kita harus lihat sejarah. Dulu sebelum ada The Great Depression tahun 33 di Amerika, ada pandemi dunia 15 tahun sebelumnya. Sekarang ada pandemi tahun 2019, apa mungkin 15 tahun ke depan ada depresi gila-gilaan juga di tahun 2030-an? Ya match kalau sebenarnya misalnya akan ada inflasi gila-gilaan di tahun 2030-an misalnya. Itu kan match sama pengamat analis politik yang bilang bahwa 10-20 tahun ke depan di periode 2030-an akan hilanglah hegemoni Amerika Pax Americana. Semua kan match sebenarnya. Dan ya ini semua sama dimulai dengan adanya pandemi, yang pandemi ini akhirnya membuat terjadinya inflasi. Kalau ngomongin printing money di Zimbabwe itu kan printing money gila-gilaan sampai uang Zimbabwe itu buat berak juga udah kagak laku gitu. Masalahnya Zimbabwe itu uangnya itu nggak punya kaitan dengan mata uang lain. Kalau dia bangkrut ya bodo amat, yang kena ya dia doang. Masalahnya kalau Amerika yang kena adalah seluruh dunia. Kenapa? Karena semua dunia itu punya cadangan devisa yang disimpan dengan US dollar. Itu masalahnya. Jadi saat Amerika hancur, dia akan menyeret semua orang dalamnya. Meskipun pasti printing money Amerika itu berbeda dengan printing money Zimbabwe, pasti beda. Tapi in the end pengamat bilang akan mengarah ke arah yang sama dengan waktu yang berbeda gitu.
Nah oke, semua pengamat sepakat 10-20 tahun ke depan Pax Americana akan segera berakhir. Nah terus diganti sama Pax apa? Yang menggantikan adalah Pax Judaicana. Pax Judaicana atau Pax Judaica adalah kedamaian di dalam naungan Israel, Zionis. Ini merupakan sebuah teori sebenarnya, teori yang dikemukakan oleh Shimon Hosen. Ini merupakan teori dia bahwa ya setelah nanti Pax Americana selesai, yang ganti adalah Pax Judaica. Kalau dipikir-pikir memang ini possible banget karena memang Israel itu makin menunjukkan hegemoninya di Timur Tengah terutama. Sekarang udah bisa dipastikan sebentar lagi Israel bakal punya hubungan diplomatis sama semua negara Arab, majority lah at least. Makin kesini makin maju terus. Israel pun adalah merupakan negara yang paling high tech, paling canggih karena banyak pabrik-pabrik yang bikin hal canggih. Jadi negara Israel itu nggak bikin produk-produk yang barang mentah dan lain-lain. Itu bukan majoritinya bukan bikin itu bukan keahlian mereka. Keahlian mereka adalah bikin apa? Bikin software. Mereka inilah sebenarnya yang paling canggih sekarang. Mereka kerjaannya bikin software. Itulah ekspor terbaik mereka, bikin software. Dan sekarang disambungkan juga dengan Web 3.0 gitu ya. Memang makin ke depan teknologi akan makin maju pastinya dan makin akan membantu kehidupan kita. Dan negara yang paling jago dalam urusan teknologi dialah pemenangnya. Siapa dia? Saat ini Israel lah negara yang paling jago untuk urusan teknologi. Ditambah dengan juga ada narasi metaverse. Metaverse merupakan narasi tentang dunia virtual seperti di film Ready Player One. Dan negara Israel adalah negara yang paling canggih untuk mencapai itu gitu. Jangan lupa juga perusahaan Meta alias Facebook yang dikomandoi oleh Mark Zuckerberg yang merupakan Ashkenazi Jews. Dialah yang paling berambisi untuk membuat yang namanya metaverse versi dia gitu. Dan jika analisa ini pas bahwa tahun 2030 akan terjadi perpindahan Pax dari Americana kepada Pax Judaica, perpindahan Pax selalu ditandai dengan bencana, entah bencana perang atau bencana ekonomi. Itu tandanya perpindahan Pax. Dulu waktu Pax Britannica dimulai, yang menandai adalah peperangan antara Napoleon lawan Inggris. Saat perpindahan Pax Britannica kepada Pax Americana, yang menandai adalah World War II dan juga ya termasuk The Great Depression juga sebelumnya gitu. Dan sekarang juga ada pandemi, dan jika ada Great Depression itu bisa memicu terjadinya perpindahan Pax dari Pax Americana kepada Pax Judaica. Skenarionya adalah begini yang paling possible. Yang paling possible adalah terjadi inflasi besar-besaran sampai paper money US dollar itu tidak berharga lagi karena terlalu tinggi semua harga barang. Saat inflasi gila-gilaan US dollar sampai tidak berharga lagi, ekonomi akan runtuh. Global institution, financial institution akan runtuh dan orang akan bingung. Kalau dolar runtuh, dolar menjadi worthless, apa currency yang harus gue pakai ya? Nah inilah lahirnya Pax Judaica alias New World Order alias One World Currency. Karena One World Currency adalah currency yang akan menggantikan hegemoni US dollar saat dia sudah menjadi tidak berharga lagi. Karena apa? Karena sekarang cetak uang berlebihan, karena sekarang juga supply demand hancur-hancuran. Paling nggak kabar baiknya adalah Bill Gates udah bilang bahwa 2022 adalah tahun terakhir COVID. Tahun depan Bill Gates bilang udah normal, kita udah kembali kepada kehidupan tahun 2019. Yang bilang bukannya gua, yang bilang Bill Gates. Ya, kalau Bill Gates bilang, gue percaya gitu. Paling nggak ada span beberapa tahun sebelum akhirnya kita sampai kepada The Great Depression, karena ya kalau kita baca pada sejarah after pandemi akan ada depression dan skenarionya mirip. Lagi-lagi kalau kita mau tahu masa depan, kita harus melihat kepada sejarah. Paling nggak mungkin 8 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah tahun yang damai dan indah. Jadi paling nggak itu kabar baiknya. Kira-kira apa the one world currency yang akan menggantikan paper money yang paling possible yang berhubungan dengan metaverse? Apa itu? Tentu saja itu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang akan menjadi mata uang pastinya sangat berharga di masa depan. Karena mata uang inilah yang akan mensupport yang namanya metaverse. Dan inilah the one world currency. Cryptocurrency ini ada banyak, bukan cuma satu gitu ya, ada 4.000-an kali sekarang. Salah satu atau salah sedikit dari cryptocurrency yang ada sekarang itu akan menjadi the currency of the future, akan menjadi currency di dunia nanti saat Pax Judaica memimpin. Kalau kita dengerin narasi-narasi cryptocurrency, sebenarnya kan bagus ya. Cryptocurrency ini dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Dia buat Bitcoin tahun 2008 karena kejadian krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika. Dia buat dengan tujuan untuk the hedge against
the bank gitu. Dia buat agar ini decentralized, agar tidak ada whales yang bisa ngontrol mata uang rakyat. Tujuannya sangat baik, luar biasa. Dan bisa dibilang ini seperti cerita Robin Hood, mirip lah. Jadi ada orang baik ngejahatin orang-orang kaya buat diambil duitnya buat dikasih ke rakyat. Mirip kan? Karena Bitcoin ini sangat mengganggu hegemoni bank-bank konvensional. Sampai bank-bank ini semua pada ketar-ketir. I don't see them as a financial stability concern at the moment. I do think they are risky, they're not backed by anything. Ya, jadi apapun isu yang dilakukan oleh The Fed pasti akan mempengaruhi juga harga-harga kripto. The Fed ini kalau dia mau ngancurin kripto, detik ini juga dia bisa. Tapi yang enggak. Kenapa? Karena ya lagi-lagi semuanya adalah sandiwara. Karena sebenarnya cryptocurrency pun juga dikuasai oleh Illuminati elit global juga. Karena biar bagaimanapun di cryptocurrency itu juga ada whales-nya juga. Meskipun decentralized tapi juga ada bandarnya juga. Tapi kan kita kalau ngeliat cryptocurrency kan sebagai anak muda gitu ya, kita ngeliatnya sebagai Robin Hood banget. Dialah yang akan mengalahkan hegemoni kezoliman Illuminati gitu kurang lebih. Karena semua orang sekarang udah tahu lah soal paper money, udah tahu itu bukan rahasia lagi lah, nggak kayak dulu gitu. Kalau sekarang semua udah tahu paper money itu emang worthless. Tapi sandiwaranya dirubah. Kenapa? Karena Illuminati akan berpikir 100 tahun lebih cepat dibanding kita semua. Dibuat narasi yang berbeda yang sesuai dengan perkembangan zaman. Narasi Robin Hood, narasi yang sangat luar biasa, heroic banget. Satoshi Nakamoto, seorang anonimus yang dikiranya pernah orang Jepang, dikiranya adalah si A, si B atau siapa, yang dia adalah pembuat Bitcoin. Dan dia, saking dia hebat heroiknya adalah dia tidak pernah menampakkan siapa diri dia. Jadi sandiwaranya akan makin spesial dan sempurna. Kenapa? Karena sang pemilik Bitcoin tidak pernah cari pamor. Orang akan makin percaya sama orang yang nggak cari pamor. Kalau kita mau jadi orang baik tapi cari pamor, orang bakal makin nggak percaya. Satoshi Nakamoto baik tapi tidak cari pamor. Memang begitu sandiwaranya. Begitulah caranya untuk memenangkan hati orang-orang. Tapi kan cryptocurrency itu bisa dibikin oleh siapa aja. Betul, itulah cara mainnya Illuminati. Kebohongan terbaik adalah kebohongan yang menyelipkan kebenaran. Kalau Anda bikin cryptocurrency yang boleh bikin lo doang, apa bedanya sama mata uang kertas? Kalau lo bikin cryptocurrency dan semua orang boleh masuk, ini kayak Linux gitu. Semua orang boleh bikin apapun yang lo mau. Ini bener-bener mata uang rakyat. Itu yang didapat dari stigmanya cryptocurrency. Padahal sebenarnya dari 4.000-an tadi hanya akan sedikit yang akan survive. Dan yang survive adalah memang yang direstui oleh yang mulia Rothschild. Uang currency itu bukan mata uang negara lagi karena zamannya udah berbeda. Zamannya nanti bukan mata uang negara tapi mata uang, ya bisa dibilang mata uang ada company-nya. Karena crypto itu kan ada company-company-nya gitu. Nah terus kalau misalnya kita ngomong, oke lah, yang bikin kripto adalah elit global. Berarti kan dia Satoshi Nakamoto kan berarti kan part of the elite kan. Nah kira-kira siapa Satoshi Nakamoto itu? Yang paling mungkin menjadi Satoshi Nakamoto adalah orang yang berlagak seperti Robin Hood dan juga orang yang sering ngepom-pom cryptocurrency. Tidak bukan, Satoshi Nakamoto adalah Elon Musk. Elon Musk ini adalah merupakan sosok
ideal yang akan dijadikan sebagai pengganti Bill Gates. Bill Gates merupakan pion dari elit global. Bill Gates sudah tua, Bill Gates sudah tidak populer di kalangan anak muda lagi. Maka dibutuhkan sosok idola selanjutnya yang akan menjadi sosok yang dipercaya oleh anak-anak muda, yang akan menjadi majority player dari dunia ke depannya. Elon Musk ini sangat muda, sangat berbeda, eksentrik. Dia juga berperan sebagai Robin Hood. Elon Musk ini, semua bisnisnya itu demi kemaslahatan umat dunia. Dia bikin yang namanya Tesla buat supaya climate change bisa diredupkan. Padahal sebenarnya, lagi-lagi, pabrik pembuat baterai untuk mobil listrik itu sangat amat merusak lingkungan. Jadi sebenarnya pakai mobil listrik maupun pakai mobil bensin sama aja. Cuma memang image-nya lebih bagus kalau pakai mobil listrik. Elon Musk merupakan orang yang akan menyelamatkan bumi dari climate change. Elon Musk juga yang akan pergi ke Mars untuk menyelamatkan bumi yang hancur dengan membawa semua orang di dunia tinggal di Mars. Padahal Elon Musk pun tahu bahwa kita nggak bisa ke Mars, kita belum sampai gitu loh. Ke bulan juga belum bisa kok gitu. Ya tapi kan Elon Musk memang didesain harus menjadi orang yang bisa bawa kita ke Mars. Dia better than NASA. Dialah sosok tunggal, seseorang biasa, seorang rakyat biasa yang bisa ngalahin NASA, lo bayangin. NASA pergi ke bulan, dia pergi ke Mars. Padahal dia bukan negara, tapi dia cuma satu orang. Dia bikin company sendiri. Dan dia juga yang paling sering ngepom-pom kripto. Dan emang dia itu eksentrik karena dia dibuat agar sangat dicintai oleh anak muda. Dialah Elon Musk, dialah sang pengganti Bill Gates sebagai pion dari elit global. Kalau ngomongin cryptocurrency apa yang paling mendekati konspirasi dari elit global, itu XRP. XRP merupakan cryptocurrency yang pernah muncul di majalah The Economist tahun 1998 yang tulisannya itu The Rising Phoenix, dan di situ diliatin sebuah tanggal yang merupakan tanggal lahirnya XRP. Jadi bisa dibilang itulah mata uang cryptocurrency yang paling cocok kalau disambungin sama elit global. Kenapa? Tadi karena udah muncul tahun 1998, tulisannya Rising Phoenix. Kenapa? Karena XRP itu dibilangnya Exchange Rising Phoenix, RP-nya itu Rising Phoenix, so match gitu loh. Dan XRP ini juga merupakan mata uang yang digunakan di perbankan sebagai calon pengganti sistem SWIFT. Jadi emang udah ada hubungan juga sama bank-banknya Illuminati, elit global. Dan XRP juga merupakan kripto yang sekarang sedang ancur-ancuran karena sedang ada sandiwara dengan SEC. Jadi SEC ini lagi bikin semacam sandiwara yang nggak kelar-kelar tentang gimana nentuin nasib XRP, apakah dia worth atau worthless. Tapi nggak pernah selesai, sidangnya selalu ditunda-tunda terus gitu. Sampai sekarang XRP harganya udah bener-bener kacau banget kan, rendah banget. Tapi menurut gue XRP adalah salah satu kripto yang akan besar masa depan. Sampai nanti sandiwara SEC ini selesai, yang nggak tahu kapan. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi, kita nggak tahu gitu. Cuma lagi-lagi, kalau lo mau invest cryptocurrency apapun, pastikan riset dulu. Jangan cuman dengerin kata orang. Gue cuman bilang bahwa kripto ini adalah hal yang paling wise untuk diinvest sekarang. Tapi apa yang diinvest? Ya silakan cari tahu sendiri apa koinnya. Karena tidak akan semuanya berhasil. Terus gimana kalau ada yang bilang cryptocurrency itu haram? Sebenarnya kan belum jelas. Haramnya itu haram buat diperjualbelikan, atau haram buat alat tukar, atau haram sebagai investasi. Sebenarnya kan belum jelas. Dan yang haram ini sebenarnya haram cryptocurrency yang mana? Karena kan ada banyak sebenarnya. Dan kalau dibilang ada yang unsur ketidakjelasan, banyak cryptocurrency yang punya real use case di dunia gitu loh. Bener-bener ada gunanya. Jadi sebenarnya beli cryptocurrency yang punya real use case itu sama aja kayak beli saham perusahaan. Karena emang ada gunanya, emang ada value-nya. Tapi ada juga yang nggak ada value-nya. Koin-koin micin kayak misalnya Buff Doge lah, Baby Doge, atau Dogecoin sekalipun. Itu kan nggak ada gunanya, cuman koin meme doang. Itu gue setuju kalau itu tidak jelas. Dan itu misalnya disebut haram. Gue setuju karena itu melibatkan unsur spekulasi. Sampai nanti misalnya si
Doge ini misalnya tiba-tiba jadi alat tukar resmi di McD atau di Tesla ya baru berubah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ngomong ngecap semuanya haram itu agak-agak ironis juga, karena selama ini kan kita pakai US dollar, kita kan pakai paper money, kok nggak dibilang haram gitu. Jadi ya kalau gue nggak mau ketinggalan. Gue akan invest dari sekarang untuk hidup gue sendiri, untuk kebaikan hidup gue. Kenapa? Karena nanti akan ada goncangan besar. Jika depresi besar tiba dan lu megang paper money, mau jadi apa lu? Lu mesti punya aset. Paling nggak kalau lu nggak invest aset, properti ataupun kripto, lu isi otak lo lah. Paling nggak supaya paling nggak kalau ada depresi lu masih dicari buat kerja gitu loh. Lagi-lagi soal haram halal, balik ke diri sendiri dan cari riset sendiri apa yang paling bagus. Kalau gue bilang haram itu ironi karena terlalu pukul rata. Jadi kalau gue akan selamatkan diri gue akan invest dari sekarang demi masa depan gue. Untuk penutup, ini merupakan akhir dari cerita trilogi akhir zaman yang udah gue mulai sejak bulan November. Jadi ini merupakan trilogi yang ada cerita Zulkarnain, Yajuj Majuj, dan juga ada cerita Dajjal, Imam Mahdi sampai ke Nabi Isa, sampai juga ke cryptocurrency. Dan kita nggak bisa untuk mengalahkan elit global. Kalau lu nonton video di episode Zulkarnain, mereka itu memang adalah selected person yang memang ditakdirkan menjadi penguasa. Cara terbaik adalah untuk melihat kira-kira mereka mau ngapain, dan kita demi survive, kita harus bisa melihat dan ngikut kira-kira mereka mau apa. Selama itu bukan mengikuti kezaliman atau hal yang melanggar norma, ya kenapa enggak gitu kan. Dan juga terakhir, mengenai kapan datangnya Dajjal, kapan Imam Mahdi, bagaimana Pax selanjutnya, ini semua adalah analisa. Semuanya wallahu a'lam bishawab, Allah knows best, tapi kita bisa memprediksi. Dan soal Dajjal, gue nggak bilang tahunnya tahun berapa, gue cuman bilang kekeringan bakal ada menurut saintis di tahun berapa. Orang yang bilang tahu kapan Dajjal datang, kapan kiamat datang, pastilah dia sudah gila. Sampai jumpa lagi di seri akhir zaman berikutnya. Adios, vamos. Elit global itu nyata. Buat lo yang masih denial, ya sampai jumpa di tahun 2030-an. All hail Rothschild. And after a full-scale nuclear war, temperatures would plunge below ice age conditions. We would be in a nuclear winter. No crops would grow. It's estimated that 90% of the population of the planet would starve to death, and civilization would be destroyed. And no one would be safe. Not those in countries with no nuclear weapons, not those in countries that didn't participate in the war, and not those on the other side of the planet from where the explosions occurred. No one would be safe.